Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabatku, para mas bro, para subscriberku, yang untuk semua para pendukung-pendukung channelku, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe. Oke, baik. Untuk para sahabat, sesuai judul thumbnail saya akan menceritakan bukan pengalaman sih, kisah nyata yang saya alami sendiri terhadap Habib Lutfi Pekalongan. Jadi seperti ini, kejadian ini saya alami kurang lebih 3 tahun yang lalu, seingat saya ya, di lokasi asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Nah, singkat cerita, belum singkat cerita. Awal cerita, saya mendapat kabar bahwasanya dari sahabat saya, bahwasanya Habib Lutfi Pekalongan akan datang ke Jakarta, khususnya di Jakarta Timur, tepatnya di asrama haji Pondok Gede. Nah, setelah saya mendapat kabar seperti itu, tiba-tiba hati saya merasa senang. Karena apa? Karena ingin sekali saya bertemu dengan beliau, ingin sekali saya bertemu dengan Habib Lutfi, ingin sekali saya mencium tangannya Habib Lutfi, Dzurriyyat Rasulullah, seorang waliullah. Tapi setelah saya pikir-pikir, apa bisa saya mencium tangannya? Apa bisa saya menatap dekat wajahnya? Kalau saya pikir itu sangat mustahil buat saya ya, apalagi dengan pengamanan yang super ketat, banser, kepolisian, panitia, keamanan dari panitia, Masya Allah segitu ketatnya. Dan ternyata benar, setelah saya sampai di asrama haji, di lokasi, itu benar sekali, apa yang saya pikirkan itu benar sekali. Tapi para sahabat, Allah Maha berkehendak. Ya, Allah Maha berkenan. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Allah itu memudahkan hambanya apabila ingin bertemu dengan para kekasih-kekasihnya. Insya Allah dengan hati yang mulia, niat yang mulia kita dalam hati, apabila kita ingin bertemu dengan kekasih Allah, insya Allah Allah akan memudahkannya. Begitupun dengan saya. Setelah saya pikir, apa mungkin saya bisa mencium tangan Habib Lutfi yang segitu super ketatnya. Tapi setelah saya merenung, setelah saya melihat situasi di lokasi yang di depan panggung penuh dengan jamaah, penuh di samping kanan, samping kiri, bahkan di belakang pun penuh dengan jamaah. Tapi saya meyakini kekuatan doa. Saya berdoa dalam hati, ya Allah, ya Rob, mudahkanlah aku untuk mencium keberkahan dari tangan kekasihmu, dari tangan dzurriyyat kekasihmu, Habib Lutfi. Mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah keinginanku, mudahkanlah hajatku untuk bertemu dengan kekasihmu. Singkat cerita, tepatnya kurang lebih pukul 9:30 sampai jam 10 malam ya. Karena saya sampai di lokasi itu qobla maghrib, sebelum maghrib saya sudah sampai di lokasi. Singkat cerita, Habib Lutfi datang dan beliau ingin menaiki ke atas panggung melalui sisi kanan, dan kebetulan saya berada di sisi kanan panggung, di mana beliau akan melewati jalur yang saya duduki. Setelah Habib Lutfi turun dari mobil, itu para banser, para pengawal dari kepolisian, keamanan panitia itu menjaga pagar. Jadi ibaratnya ini pagar, ini Habib Lutfi sedang jalan menuju panggung, dan sini para jamaah semua. Berkumpul gitu untuk mencium tangannya Habib Lutfi. Setelah itu
kejadian yang saya alami itu di luar logika saya, bahkan saya pun tidak menyangka gitu. Saya pun tidak menyangka-nyangka, saya pun tidak menduga-duga saya bisa masuk ke dalam terobosan. Saya bisa masuk ke dalam terobosan para banser, para keamanan agar Habib Lutfi bisa lewat. Saya bisa masuk dan saya bisa menyentuh tangannya Habib Lutfi dan saya bisa mencium tangannya Habib Lutfi. Sekali, dua kali, tiba-tiba saya mundur. Dan mundurnya saya ini tidak keluar dari pagar. Mundurnya saya ini saya tidak keluar dari pagar keamanan Habib Lutfi. Karena di sini pagar, di sini para jamaah. Tidak, saya tidak keluar. Saya masih berada di dalam barisan yang jalur yang akan dilewati Habib Lutfi. Sehingga kejadian lagi, sehingga saya terdorong sampai ke atas panggung. Masya Allah, subhanallah, saya terdorong oleh banser yang berada di baris depan Habib Lutfi. Saya terdorong sampai akhirnya saya berada di atas panggung. Subhanallah ya. Dan pada akhirnya saya pun turun ke bawah panggung. Habib Lutfi duduk di atas panggung beserta bersama para ulama, para kepolisian setempat. Saya turun di atas panggung dan kejadian aneh pun terjadi lagi kepada diri saya. Setelah saya berada di bawah panggung Habib Lutfi di sini, saya di bawah panggung di sini. Itu para jamaah itu disuruh minggir oleh para banser, suruh mundur. Sedangkan saya tidak disuruh mundur, saya didiemin. Sehingga saya berada di depan panggung persis Habib Lutfi duduk. Saya berada di situ. Itu kejadian yang kedua. Yang menurut saya itu, Masya Allah, subhanallah. Singkat cerita kembali nih. Setelah Habib Lutfi turun dari panggung, setelah ceramah, setelah menyampaikan berdakwah, Habib Lutfi turun panggung. Dan situ pun para jamaah menggumpal lagi, berkumpul lagi, ingin mencium tangan Habib Lutfi. Sehingga saya yang berada di baris depan, saya terdorong oleh para jamaah. Sehingga saya berada tepat di hadapan Habib Lutfi dan saya mencium tangannya. Itu yang ketiga kalinya saya mencium tangan Habib Lutfi. Sehingga akhirnya saya mundur dan berhasil keluar dari barisan. Tidak lama kemudian Habib Lutfi berjalan untuk menaiki mobil. Dan di situ kejadian yang menurut saya Masya Allah, subhanallah, itu saya dimudahkan menghampiri Habib Lutfi mau menaiki mobil. Sedangkan di situ ada banser-bansernya, para kepolisian, keamanannya dan para jamaah-jamaahnya. Saya masuk ke dalam barisan dan saya berada tepat di depan pintu Habib Lutfi. Subhanallah. Hanya itu yang bisa saya ucap dalam hati. Dan ucapan Habib Lutfi yang masih terngiang di dalam pikiran saya di saat Habib Lutfi duduk di pintu sebelah kiri, saya tepat di depannya, saya mencium tangannya lagi. Itu ciuman tangan saya yang keempat kalinya. Dan tidak lama kemudian Habib Lutfi pun berucap sambil membungkuk, seorang waliullah, ketawaduan seorang waliullah, Masya Allah, sambil bilang kepada saya, maafkan saya. Itu, subhanallah. Dan setelah saya mundur, pintu pun ditutup oleh banser. Habib Lutfi jalan menuju ke aula tempat Habib Lutfi beristirahat, berkumpul sama para ulama, para kepolisian, berkumpul di aula yang jaraknya tidak jauh dari masjid tersebut.
Di saat mobilnya sedang lewat, sedang jalan menuju aula, saya melihat mobil Habib Lutfi dan hati saya tertarik. Hati saya tuh seperti ada yang menarik untuk menghampirinya kembali. Setelah Habib Lutfi turun dari mobil dan ingin memasuki aula, dan itu pun terjadi yang menurut saya itu Masya Allah, benar-benar. Saya masuk ke dalam barisan dan saya berada tepat di depan mobilnya Habib Lutfi dan saya mencium tangannya kembali. Dan saya masuk ke dalam aula bersama beliau. Kekuasaan Allah yang sudah mencintai walinya, Waliullah Habib Lutfi. Jadi saya sangat dimudahkan sekali saat itu, sehingga saya berada di gerbang aula yang saya melihat di dalamnya itu terdapat bangku-bangku tempat duduk para ulama-ulama yang tadi, para habaib yang tadi di atas panggung itu sedang duduk, dan juga para kepolisian sedang duduk, sehingga saya berdiri persis di depan pintu aula tersebut yang pintunya ada 2 seperti ini. Saya persis di depannya, sehingga ada tarikan suara yang menarik saya, ayo masuk, ayo masuk. Tapi apakah saya masuk? Tidak. Saya hanya berucap, Subhanallah, Alhamdulillah, ya Allah, ya Rabb. Terima kasih ya Habibana Lutfi karena telah mengangkat doa saya, dan sehingga saya bisa mencium tanganmu ya Habibana Lutfi. Dan pada akhirnya saya memutuskan saya tidak mau masuk ke dalam aula tersebut, sehingga saya mundur dan pintu aula tertutup oleh keamanan yang menjaga pintu tersebut. Dan akhirnya saya pulang, dan sampai di rumah saya masih terngiang, seakan-akan Habibana Lutfi itu masih berada di depan saya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi para sahabat, itulah kisah nyata yang saya alami secara langsung, yang tak akan bisa saya lupakan, yang tak akan pernah saya bisa lupakan, karena segitu mudahnya saya dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Habibana Lutfi, bahkan bisa sangat dekat, berpapasan. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah selalu mengangkat derajat Habibana Lutfi dan juga mengangkat derajat para pecinta-pecinta Habibana Lutfi, dan selalu mengangkat para juriyat Rasulullah, para habib-habib yang lain. Semoga kita semuanya dikumpulkan bersama para kekasih-kasih Allah di surganya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah para sahabat, saya rasa itulah singkat cerita yang saya alami secara langsung. Tidak saya lebih-lebihkan. Semoga dari kisah nyata yang saya alami ini bisa menjadikan para sahabat, para mas bro, agar lebih mencintai para habaib. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan saya. Maaf banget. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanda cinta.